Ladies and gentlemen, in Rolling Stadium, gentlemen, for the final for Sumatera, Indonesia. So let's see. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari Dayung. Dayung tadi kita ngelihat rowing, mungkin nanti siangan ada kanu. Ya. Nah, dayung ini juga satu cabang olahraga yang menurut saya harus didorong. Orang Indonesia ini secara tradisional kan dayung, bahkan orang Kalteng mau beli minyak aja dayung. Dayung, orang Sumsel juga. Orang Sumsel juga, artinya yang hidup di sungai-sungai itu dayung adalah kehidupan sehari. Yang tinggal kan mengarahkan, uang negara didorong. Tinggal cabang-cabangnya. Saya lihat nih kalau yang 1000 meter, yang 1 kilo orang kita ke laut semua. Kalah ya pendek-pendek kan, yang 50-200 meter. Nah, strategi gitu yang ngerti hanya orang yang menjiwai olahraga. Balik ke situ lagi ya. Jadi birokrat di Kemenpora juga nggak semata-mata cuman angka atau dia juga harus di olahraga itu sistem bisa dibangun, tetapi kita nggak pernah punya orang yang ikhlas dan tekun jalanin di lapangan. Nah, kayak tadi kan kita lihat, kalau kita nggak pernah ngeliat kan nggak pernah punya ide tuh. Apa rowing, apa school tuh ternyata dua-duanya. Nah, kalau yang satunya satu doang tuh ada nama. Nah, sekali lagi kayak nanti konsepnya setiap daerah membina yang dia ahli, kayak dayung di Sultra sama di Kalteng. Bengkalis sepak takraw Sesuai dengan dirinya ya. daerahnya. Ini kekayaan lokal dibilang Itu ya. buat pembibitan. Nah, yang udah jago-jago dikirim ke training center. Nah, ini kan konsep semua orang bisa, apa Pak Utut aja yang pinter? Enggak. Ini pengetahuan umum. Tapi kan Pak Utut gini, gini. Seringkali apapun dikaitkan dengan politik. Nah, bagaimana Anda sekarang yang terjun ke politik tetapi juga sebagai olahragawan bisa kemudian mensinergikan ini semua? Oke, ini pekerjaan besar. Ya. Di politik itu rumusannya satu, kepentingan. Benar. Orang dukung ini kepentingan gue apa? Benar. Gue dukung olahraga, kepentingan gue apa, gue dapet apa. Nah, sekarang yang untuk olahraga idealnya semua bersatulah. Gak usah dibawa ke politik, tapi ini buat kebanggaan bangsa. Kalau dulu saya lama tinggal di Soviet, salah satu propaganda yang paling efektif itu olahraga. Kalau olahraga kita kuat, pasti bangsanya hebat. Nggak mungkin bangsanya melempam preketek-preketek, olahraganya hebat, nggak mungkin tuh. Betul. Nah, jadi ada uang negara yang didorong ke sana. Nah, sekarang kita pilah-pilah lagi olahraga, ada yang bisa jadi industri, itu nggak usah dibantu bola, voli, atau dibantunya dikit basket, atau tetapi ada cabang ini. Kalau dayung nih kalau nggak dibantu negara lumpuh Pak. Siapa yang mau nonton orang itu? Main bridge siapa yang bantu? Catur siapa yang mau bantu? Itu mainannya orang cacat, kata orang itu nggak menarik kan gitu. Jadi kan yang begini-begini ya ke depan kita harus fokus. Kementerian mana, setiap ada event itu kan saatnya kita mengevaluasi diri. Kalau dari sisi apapun itu sudah sangat oke dan membanggakan. Nah, sekarang Mas Utut duduk di apalagi posisi sangat strategis. Bagaimana peran legislatif sendiri dalam memberikan porsi anggaran yang bisa lebih besar, atau apa sih sebenarnya yang harus? Kalau pakai APBN jelas-jelas nggak mampu. Oke. APBN itu kan konsentrasinya di pendidikan, kesehatan, ini yang langsung ke masyarakat. Jadi nggak ada satupun misalnya orang sakit kita biarkan mati di pinggir jalan kayak di Kalkuta, India. Itu negara tanggung jawab. Tapi kalau olahraga nggak jago, apakah negara malu? Kan enggak. Nah, sekarang negara harus cari sumber-sumber dana selain APBN yang legal dan tidak bertentangan dengan kaidah maupun hukum agama. Kalau dulu kan judi, ini jelas-jelas masyarakat akan menolak. Nah, kalau hemat saya, Palembang udah kasih contoh nih CSR untuk venue-venue bowling tuh ada Pertamina dan Sinarmas Group kemarin kan begitu. Saya lihat juga ada
Nah, Pusri, nah CSR gini, idealnya Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak orang yang udah bantu gini dipotong dong insentifnya. Nah itu contoh sederhana. Tapi yang lebih masif untuk pembinaan, olahraga itu kan pasti ada pelatihan, ada pengiriman pemain ke luar negeri, ada evaluasi hasil pertandingan. Ini kan siklus yang nggak boleh putus. Kalau satu aja putus nggak akan jago kita. Kecuali kita cuman buat hore-hore aja. Nah itulah yang harus dipikirin. Kalau menurut saya swasta mau asal diberi insentif tertentu. Bukan untuk disuruh jadi maling atau moral hazard yang lain. Ada insentif lah dari negara. Kalau nggak ya siapa yang membantu olahraga? Mas, nyampe mas, siap mas. Ya, kita sampai sini nanti kita lanjut lagi. Kita sekarang ke tenis. Pak Utut mau lihat tenis. Sekarang mas, tolong mas. Oke, kita lihat tenis yuk. Center court.